menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasihnya, tak berubah selama-lamanya. Puji untuk namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Yang layak untuk dipuji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Firman Tuhan berkata di Imanat 25 ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan mengutus kita memaklumkan kebebasan. Topik minggu kita hari ini adalah panggilan memelihara ciptaan. Karena itu, marilah kita bersama-sama memelihara bumi ini. Jangan hanya memeras hasil bumi, tetapi juga memeliharanya. Sebab Allah yang menciptakannya untuk kita demi kehidupan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus, bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, penuh bahagia selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku, penuh bahagia selalu di hatiku, selalu di hatiku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik,
dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Alam ciptaan menyatakan kuasa-Mu, mata surya malaikat mengitari tahta-Mu, padang gunung tanah hijau, suara ombak menderu, marga satwa pun bermasmur memuliakan nama-Mu. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Ulangan 15 ayat 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau. Dalam hal itu menjadi dosa bagimu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dari rantai dosa, aku datang, ya Tuhanku, agar hidupku Kau bebaskan. Ku datang padamu, Yesus memulihkan hatiku. Ku rasakan tenang jiwaku. Aku yang malang datang Tuhan. Ku datang padamu. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami, sebab sampai sekarang penderitaan dan kesusahan yang diakibatkan pandemi COVID-19 belumlah berakhir. Kalau kami mengikuti pemberitaan tentang COVID-19, masih terus bertambah jumlah orang-orang yang positif COVID-19. Lihatlah penderitaan kami, ya Tuhan, dan selamatkanlah kami
dari penderitaan ini. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, di dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan ini, kami harus memasuki tatanan kehidupan yang baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Bagaimanakah kami hidup dan mencari kehidupan kalau bukan Engkau menyertai kami? Karena itu Tuhan, Engkaulah yang memenuhi kehidupan dan pikiran kami, supaya kami dimampukan berdamai dengan COVID-19 ini, dengan menjalankan norma dan aturan yang sesuai dengan tatanan baru ini, dan bergiat di dalam pekerjaan, di dalam doa dan keyakinan yang ada daripadamu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami percaya bahwa Engkaulah yang menyelamatkan kami dari penderitaan kami, sebagaimana yang telah Engkau perbuat kepada bangsamu Israel. Engkaulah yang memerintahkan kami untuk mengumandangkan supaya kami berdamai dengan bumi ini, supaya kami tidak hanya memeras hasil bumi ini, namun bumi ini juga harus mendapatkan pembebasan supaya kami bersukacita bersama-sama dengan bumi ini. Ya Tuhan Allah, bumi ini sudah cukup menderita oleh karena kerasukan kami. Tanah tercemar, laut, dan juga udara. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami sebagaimana Engkau memanggil kami hari ini untuk memelihara ciptaan-Mu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Salib itu mengalir darahnya, menghapus dosaku semua. Sungguh
beritanya, tiada taranya, jadi keselamatan dunia. Aku sungguh cinta salibnya, salib Tuhanku di Golgota. Ku dekatkan diri padanya, sampai nanti aku di surga. Janji Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusak bumi, atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Allah kita Maha Esa, Khalik alam semesta, Pencipta yang kelihatan, juga yang tak terlihat, selimikilah
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seimam di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara dengan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Menciptaku, sinari hatiku, apapun milikku, semuanya darimu. Kuasailah diriku, untuk bertaat padamu. Kuatkanlah diriku, melakukan firman-Mu. Tolonglah aku, Tuhanku, Allah penciptaku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai hati pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas, buat kita semua jemaat HKBP Kayu Tinggi dimanapun berada. Di minggu kedua setelah Trinitas, firman Tuhan diambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 13. Dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dengan kebun anggurmu, janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10
bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang tua ketika memberikan perintah kepada anak kita pasti bisa mengukur apakah anak kita itu bisa melakukannya atau tidak. Demikian juga Tuhan Allah. Tuhan Allah memberi perintah dan aturan kepada kita manusia. Dan Tuhan pasti sudah mengukurnya bahwa kita bisa melakukannya. Untuk itu kita lihat di Imamat 25 ayat 1 sampai 13, di sini diberi perintah kepada manusia agar kita memelihara Sabat, memelihara tahun ke-7, dan memelihara tahun Yobel, tahun ke-50. Isi perintah itu kira-kira demikian, yaitu agar kita tidak bekerja pada hari Sabat, tidak bekerja pada hari tahun ke-7, dan tidak bekerja pada hari tahun ke-50 atau tahun Yobel. Di situ kita juga harus melepaskan orang-orang yang berhutang. Kita juga harus memberikan mereka pulang ke kampung halamannya, ke tanah warisan, karena mereka sudah menjual tanah warisan itu, tapi tidak pernah bisa ditebus karena keadaan ekonomi mereka. Oleh karena itu, di tahun yang ke-7 dan juga tahun Yobel, mereka harus mendapatkan pembebasan. Dan kita yang memiliki harta warisan itu dan kepada kita dijual, maka kita pun harus memberikan pembebasan itu kepada mereka. Nah, saudara-saudara, kira-kira demikian perintah yang diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel dan kepada kita saat ini, agar kita memelihara Sabat, hari ke-7, tahun ke-7, dan tahun ke-50. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sanggup melaksanakan perintah itu? Sama seperti yaitu orang tua yang memberikan perintah kepada anak-anaknya. Seharusnya kita sanggup. Seharusnya kita bisa. Selama 6 hari itu kita bekerja, di 6 hari itu Tuhan memberkati pekerjaan kita, maka Tuhan akan mencukupkan juga kebutuhan kita di hari ke-7. Begitu juga selama 6 tahun kita bekerja, maka Tuhan juga akan mencukupkan hasil pekerjaan kita yang 6 tahun itu selama di tahun yang ke-7. Dan seterusnya juga di tahun Yobel, dia juga akan mencukupkan yaitu kebutuhan kita di tahun ke-50. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, inilah perintah yang diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel saat mereka memasuki yaitu tanah perjanjian, tanah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi lihatlah perjalanan waktunya.
hampir lebih kurang 490 tahun mereka di tanah perjanjian itu, mereka tidak pernah melakukan, yaitu tahun Yobel, tahun ke-7 itu. Bahkan hari Sabat itu pun sering sekali mereka abaikan. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Tuhan sesudah mereka jauh dan tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Selama 70 tahun bangsa Israel dibuang di Babel. Selama 70 tahun itu menjadi ibaratnya tahun yang dibuang oleh bangsa Israel saat mereka tidak melakukan, yaitu tahun yang ke-7 dan juga tahun Yobel. Tuhan bertindak sendiri. Tuhan mengambil sendiri tahun itu dari bangsa Israel. Tuhan mengambil sendiri bagian yang seharusnya diberikan oleh bangsa Israel kepada Tuhan, tapi tidak diberi. Maka Tuhan marah kepada bangsa Israel, sehingga tanah perjanjian itu dibiarkan selama 70 tahun, mereka dibuang ke Babel, dan mereka sama sekali berhenti di situ, tidak mengolah tanah itu, dan mereka hidup menderita. Pernah diingatkan secara tidak langsung oleh Hagai di Hagai 1 ayat yang ke-6. Demikian saya coba baca buat kita. Hagai 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Dan seterusnya, dari sini mau dikatakan ajakan untuk memuliakan Tuhan, membangun bait suci, dan juga melakukan yaitu tahun Yobel. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus melakukan ini. Dan terlebih, ini sudah menjadi hukum Taurat yang keempat. Kalau kita melanggar hukum keempat, memelihara Sabat itu, maka kita pun sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, Sabat akhirnya kadang menjadi momok bagi sebagian orang. Begitu juga tahun yang ke-7 dan juga tahun Yobel. Seharusnya bagi anak-anak Tuhan ini bukan menjadi momok, tetapi menjadi sebuah kegemaran dan sukacita bagi kita. Ini memang aturan yang dipakai Tuhan Allah. Tetapi aturan ini kalau kita lakukan dengan adil dan baik, justru ini menjadi sebuah role model agar orang yang lemah, orang yang bangkrut, orang yang sudah menjual harta warisannya, orang yang berhutang, maka mereka tidak akan selalu jatuh terjerembab. Ada bagi mereka waktu untuk bangkit kembali, untuk semangat kembali, yaitu di tahun ke-7, yaitu tahun untuk mereka beroleh start awal. Bagian mereka dikembalikan lagi, harta warisan mereka dipulihkan lagi, hutang mereka dibebaskan lagi. Oleh karena ini menjadi tahun sukacita. Dan di situ kita akan datang ke hadirat Tuhan. Sama seperti hari Sabat, ketika kita sudah bekerja, maka kita akan datang untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, ini jangan menjadi beban, ini jangan menjadi momok, tetapi ini harus menjadi sukacita bagi kita.
Memang saudara-saudara, bagi sebagian orang ini menjadi beban, dan orang-orang yang picik ini menjadi hal yang tidak disukai. Bisa kita lihat di Ulangan 15 ayat 9. Ternyata ini sudah diperhatikan. Dikatakan demikian di Ulangan 15 ayat 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau. Dalam hal itu menjadi dosa bagimu. Itulah firman Tuhan. Oleh karena itu, ini menjadi perintah yang harus kita lakukan, dan jangan kita picik berpikir, wah, aku menjadi tidak memiliki banyak harta lagi, aku menjadi orang yang harus membebaskan lagi. Jangan berpikir demikian. Makanya saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari teks ini, di masa belakangan ini, sering sekali ada orang yang terhambat untuk datang ke gereja dengan berbagai alasan. Aku gak mau ke gereja. Dan ada juga orang yang terhambat memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berbagai alasan mereka tidak mau memberikan, yaitu persembahan mereka. Dan baru-baru ini di masa COVID ada yang menggelitik. Contoh, ada video yang menunjukkan ada seseorang yang datang ke rumah seseorang. Dia mengetuk pintu rumah itu. Kemudian dia bilang, "Selamat malam Bapak, kami dari gereja mau minta bantuan. Apakah Bapak ada di rumah?" Langsung dari rumah berseru, "Maaf, Bapak tidak ada." Kemudian tak berapa lama, orang yang sama yang mengetuk kembali mengetuk, "Selamat malam, kami dari pemerintah mau memberikan bantuan sembako. Apakah Bapak ada?" Langsung seruan dari dalam rumah berkata, "Ada." Nah, saudara-saudara, inilah yang sering terjadi belakangan ini. Kalau kita mau memberi, sangat-sangat sulit. Kalau kita mau menolong, kalau kita mau membebaskan, itu kita akan terhambat. Tetapi kalau meminta, luar biasa, kita itu mau ditolong. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, untuk itu tadi sudah diingatkan bahwa memelihara hukum Sabat, memelihara tahun ke-7 dan tahun ke-50 itu sebuah perintah. Mari kita lakukan dengan baik. Tetapi saudara-saudara, ada lagi yang salah memahami, memaknai perintah itu. Perintah itu dipahami hanya dengan cara bahwa di hari Sabat tidak boleh bekerja, tidak boleh menabur, tidak boleh menuai. Begitu juga di tahun ke-7 dan juga tahun ke-50. Akhirnya para imam dan ahli Taurat, begitu juga jemaat, ketika ada orang yang kesusahan di hari Sabat dan juga di hari tahun ke-7 dan tahun Yobel, mereka tidak menolong, yang penting berhenti. Makanya kalau kita lihat di zaman Yesus, seringkali Yesus dipertanyakan dan dicecar ketika dia bekerja, membuat tanda-tanda mujizat, menolong banyak orang yang sakit dengan memberikan kesembuhan. Oleh karena itu, Yesus berkata di Matius 12 ayat 12, demikian firman Tuhan.
bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh bekerja, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika bangsa Israel sibuk hanya melakukan ritus, tidak bekerja, tidak melakukan ini dan lain sebagainya, tetapi inti yaitu untuk memberikan pembebasan, menolong, dan juga membantu orang yang berkesusahan sering diabaikan. Bahkan demi melakukan hari Sabat, mereka berhenti untuk tidak menolong. Oleh karena itu saudara-saudara, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa boleh berbuat baik, boleh bekerja pada hari Sabat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan belakangan ini, hari Sabat itu hari apa? Apakah hari Sabat itu hari Sabtu atau hari Minggu? Memang bagi orang Yahudi dulunya, bahkan Yesus, bahkan para rasul awalnya melakukan yaitu dan mengakui hari Sabat adalah hari Sabtu. Tetapi ada beberapa dasar sehingga hari Sabat yang seyogyanya hari Sabtu berubah menjadi hari Minggu. Pertama, alasannya adalah karena Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, jatuh pada hari Minggu. Dan sebanyak 2 kali saat masa-masa Yesus bangkit, dia menampakkan dirinya kepada para murid, itu juga pada hari Minggu. Oleh karena itu, ini poin bahwa Yesus hendak mengganti, membawa hari Sabat itu di dalam Yesus Kristus menjadi hari Minggu. Kemudian yang kedua adalah ketika peristiwa turunnya Roh Kudus, yaitu hari ke-50, itu juga jatuh pada hari Minggu. Dan di saat itu terjadi pencurahan Roh Kudus, para murid dipenuhi Roh Kudus, dan pemberitaan pun terjadi di situ, dan banyak orang yang bertobat. Ini alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga adalah para rasul juga sudah berdoa dan memecah-mecahkan roti. Mereka berkumpul untuk mengenang Yesus yang bangkit di hari Minggu itu. Oleh karena itu saudara-saudara, ini menjadi poin bahwa para rasul pun sudah memulai yaitu untuk berkumpul, bersekutu, mengenang Yesus yang bangkit. Di 1 Korintus 16 ayat 2 juga disebutkan demikian. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Artinya, di situ sudah disebut pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, di situ orang-orang percaya sudah mulai juga berkumpul untuk beribadah. Dan secara resmi, gereja mula-mula merayakan yaitu perkumpulan itu, hari Sabat itu menjadi hari Minggu sejak abad yang kedua. Di situ orang-orang percaya sudah mulai berkumpul bersekutu. Artinya saudara-saudara, perubahan hari itu terjadi dalam Kristus. Dan perubahan itu hari Sabtu menjadi hari Minggu, dan ini menjadi hari kudus buat kita. Meskipun berubah hari itu, tetapi perintahnya tidak berubah. Sekarang kita harus maknai
bahwa hari pertama sampai hari ke-6, tahun pertama dan tahun ke-6, ini kita harus maknai bahwa kita harus bekerja. Jangan malas bekerja. Lakukanlah pekerjaan kita itu untuk kemuliaan Tuhan selama 6 hari. Dan lakukanlah juga pembebasan itu bagi orang lain. Kalau begitu, bagaimana orang yang bekerja pada hari Minggu? Seperti orang-orang yang di rumah sakit, orang-orang yang harus bekerja untuk bagian-bagian menunjang kehidupan masyarakat banyak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita harus perhatikan juga yang dikatakan oleh Yesus, Matius 12 ayat 12, agar kita bekerja di situ adalah untuk melakukan perbuatan baik, untuk menolong orang banyak, bukan untuk meraup keuntungan yang kita bersifat tamak, rakus, mengumpul harta, kekayaan untuk kita. Nah, yang bisa kita pahami maknai juga memelihara Sabat hari ke-7 dan juga tahun ke-7 dan tahun Yobel. Bisa jadi kita mengalami masa-masa sulit sehingga sulit untuk melakukan dan memelihara hari Sabat itu. Sama seperti masa pandemi COVID-19 ini. Sulit sekali kita mungkin untuk beribadah di rumah. Sulit sekali untuk menolong, sedangkan kita pun butuh ditolong. Tetapi saudara-saudara, di Alkitab Sadrak, Mesa, Abednego sudah membuktikan di masa sulit untuk beribadah, ketika mereka harus menyembah patung kaisar, tetapi mereka dengan taat untuk menyembah Tuhan Allah, meskipun nyawa mereka menjadi taruhan. Oleh karena itu, panggilan untuk memelihara Sabat, memelihara tahun ke-7, memelihara tahun Yobel, meskipun sulit, kita pun harus berusaha melakukannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah. Sekarang, kalau topik kita mengatakan panggilan memelihara ciptaan Tuhan, dihubungkan dengan hari Sabat, juga tahun ke-7 dan tahun Yobel. Pertama, kita harus mengingat bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Mereka bersyukur atas pembebasan itu. Kita juga mengingat penebusan Yesus Kristus di salib, sehingga kita orang yang percaya mendapat keselamatan itu, dan kita bersyukur atas keselamatan itu. Dan kita juga hari ini masih diberikan nafas kehidupan, dan diberikan waktu, diberikan kesempatan. Kita bersyukur atas semuanya itu. Oleh karena itu, semua apa yang kita miliki saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Maka bersyukurlah, persembahkanlah juga itu untuk Tuhan Allah. Kalau ini kita lakukan, maka kita akan bertindak dengan baik. Kita akan bertindak dengan tidak menghitung-hitung, karena itu ternyata semuanya berasal dari anugerah Tuhan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah saat ini kita maknai memelihara ciptaan Tuhan itu dengan melakukan pembebasan bagi mereka yang menderita. Membebaskan orang yang tertindas, membebaskan mereka yang saat ini juga sedang menghadapi tekanan dan banyak masalah. Secara sederhana, yang bisa kita maknai makna pembebasan ini adalah bagaimana kalau kita sebagai orang yang sehat jangan mau ditularkan oleh COVID-19, dan juga jangan menjadi orang yang menularkan COVID-19. Ini sudah langkah untuk memberikan pembebasan. Bagaimana kita bisa
memakai protokoler itu dengan baik, mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kalau ini kita lakukan akan memberikan pembebasan terlebih bagi mereka yang rentan di usia tua atau yang imunnya tidak kuat. Dan kita juga mau menolong, berbagi bagi orang yang berdampak ekonominya karena COVID-19 ini. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, panggilan memelihara ciptaan itu adalah bagaimana kita datang kepada Tuhan Allah, beribadah kepada Tuhan Allah, dan di situ hidup kita sebenarnya sedang dicas, sedang diisi oleh Tuhan Allah. Maria dengan Marta adalah contoh yang bisa kita buat. Marta itu selalu sibuk dengan urusannya. Sehingga ketika Yesus datang ke rumahnya, dia juga sibuk dengan urusan untuk menolong, melayani Yesus dengan bekerja di dapur. Tetapi Maria mengambil bagiannya, dia duduk di kaki Yesus mendengarkan Yesus yang berkata-kata. Bagaimana kita ambil waktu sejenak untuk mendengar Yesus, Tuhan Allah, di hari Sabat, dan juga melakukan perintahnya untuk menolong orang, membebaskan mereka yang sedang menderita. Dan kita juga bisa maknai memelihara ciptaan Tuhan itu, bahwa ciptaan Tuhan itu juga harus kita pelihara. Jangan kita rakus dengan mengeksploitasi, dengan mengambil keuntungan hanya untuk kita. Dan terakhir, saudara-saudara, kita ini bukanlah robot atau mesin yang terus bekerja pagi, siang, malam, Senin hingga Minggu, kembali lagi Senin. Saudara-saudara, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan yang dipakai juga untuk bekerja, memuliakan, dan melakukan perintah Tuhan Allah. Dari banyak perintahnya, salah satunya adalah dengan memuliakan Tuhan di hari Sabat, beristirahat, dan membebaskan orang-orang di tahun ke-7 dan tahun Yobel. Mereka juga bukan robot, mereka bukan mesin. Kita juga harus membebaskan dan jangan mengeksploitasi manusia untuk kita, untuk kekayaan kita. Jangan eksploitasi ciptaan Tuhan untuk kekayaan kita. Semoga firman Tuhan ini menguatkan dan membaharui hidup kita. Amin. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Allah buat firman-Mu. Engkau mengajar kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang tunduk taat kepada perintah-Mu. Ajarlah kami Tuhan dalam hidup ini untuk setia dan taat, karena perintah itu untuk kami, untuk keadilan bagi kami, untuk kebahagiaan kami, dan untuk keselamatan kami. Biarlah Tuhan, kami gemar melakukan perintah-Mu, dan kami merenungkan itu siang dan malam. Bapa di sorga, sering kami jatuh, tidak melakukannya. Sering kami melakukan seturut dengan kehendak kami, mengelolanya untuk kesenangan kami. Tuhan, biarlah kali ini kami diingatkan untuk taat kepadamu, untuk memelihara Sabat, tahun ke-7 dan tahun Yobel. Dan hari-hari kami pun kami pakai untuk memuliakan dan membebaskan banyak orang.
Terima kasih Tuhan, berkatilah gerejamu, berkati bangsa kami, berkati jemaatmu, berkati Parhalado kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh banyak kerja dan kewajibanmu dalam tugas pelayananmu. Giatlah bekerja, jadikan dirimu suri dan teladan jemaatmu. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Dengan lemah lembut Tuhan memanggilmu, sambutlah dengan rasa syukur dan hayati selalu tugas panggilanmu, bawa orang lain pada Tuhanmu. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Sekarang kita sudah masuk kepada suatu tatanan kehidupan baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai, serta mendahului langkah kita. Marilah kita memelihara ciptaan Tuhan demi kemuliaan namanya, memaklumkan kemerdekaan bagi segenap penduduknya, mewartakan tahun rahmat Tuhan bagi seluruh ciptaan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan dalam Imamat 25 ayat 10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Ya Allah Bapa, bagimulah segala kemuliaan, hormat, dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu. Dari hatiku terpancar kasih-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.